Hai guys, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama aku di Amr Official ID. So di video kali ini tuh gue mau ngebahas tentang rumah sakit jiwa Gonjiam. Buat kalian yang gak tahu rumah sakit Gonjiam ini apa, oke langsung aja gue ngebahas tentang latar belakangnya rumah sakit jiwa Gonjiam ini. Oke, rumah sakit Gonjiam terletak di kota Wongyun yang merupakan salah satu kota terbesar di Korea Selatan dan didirikan pada tahun 1950-an. Rumah sakit jiwa ini berada di wilayah perbukitan serta dikelilingi oleh hutan-hutan lebat. Pada tahun 1996 yang lalu, rumah sakit ini resmi ditutup. Banyak rumor yang menyatakan ditutupnya rumah sakit ini dikarenakan banyak pasien yang meninggal secara tiba-tiba. Rumor lain mengatakan bahwa pengolah limbah rumah sakit ini tidak baik sehingga tidak layak untuk ditempati. Konon, kepala rumah sakit tersebut dikabarkan melarikan diri ke luar negeri. Kesan yang membuat rumah sakit ini angker adalah bangunan yang sudah tua, gelap, lembab, dan tak terurus. Walaupun menyeramkan, banyak turis berkunjung ke rumah sakit ini sekedar untuk melihat-lihat ataupun berfoto-foto siang hari. Selain karena lokasinya, kesan angker dari rumah sakit Gonjiam juga terlihat dari cat dindingnya yang mengelupas barang-barang yang berserakan, sampah, cermin yang bergantung, dan noda di dinding. Pokoknya udah nggak terlawat banget pokoknya ini gedung. Dan sayangnya, kini rumah sakit Gonjiam sudah tidak beroperasi lagi. Bangunan rumah sakit ini rusak tak terawat serta dipenuhi ribuan tanaman, membuat kesan angker dari rumah sakit ini semakin terasa. Reputasinya sebagai rumah sakit jiwa yang baik juga berubah menjadi rumah sakit jiwa berhantu. Bahkan pernah menyatakan rumah sakit Gonjiam sebagai salah satu tempat terseram di Korea Selatan. Menurut isu yang beredar, pasien dan perawat di Gonjiam Hospital ini meninggal secara misterius, seperti meninggal di ruangan masing-masing atau di depan meja dalam kantor. Mereka tidak adanya keluarga. Pasien yang buka suara membuat kejanggalan ini menjadi rumor horor di Korea Selatan. Pokoknya ini rumah sakit udah terkenal horor banget di Korea Selatan. Dan juga alasan kematiannya pun beragam, mulai dari pengolahan limbah yang tidak terurus, kemerosotan ekonomi yang membuat pihak rumah sakit tidak mampu mengurus pasien dan rumah sakit, hingga eksperimen dokter gila berkembang seiring menyebarnya rumor horor tersebut. Rumah sakit Gonjiam sendiri masih beroperasi hingga tahun 1995, namun pada 1996 sang pemilik rumah sakit justru kabur saat pemerintah setempat menyelidiki tentang penahanan di tempat ini. Nah, jadi setelah banyak banget polisi yang menyelidiki tempat ini, nah si pemilik rumah sakit ini tuh kabur, gak tahu kemana. Nah, saking terburu-burunya kabur, yang pemilik kabarnya tidak memindahkan semua barangnya, sehingga masih banyak barang yang bisa kamu temukan di Gonjiam Hospital. Terhitung sejak tahun 2011, rumah sakit yang terdiri atas 5 lantai ini resmi ditutup oleh pemerintah setempat atas permintaan keluarga pemilik rumah sakit. Nah guys, ini ada hal unik nih. Meski di depan bangunan rumah sakit diberi tanda dilarang masuk, kabarnya ada sekitar 1.000 turis setiap tahunnya yang berkunjung ke tempat ini secara diam-diam untuk uji nyali. Beberapa di antaranya bahkan mengaku pernah melihat penampakan atau mendengar suara aneh dari dalam gedung. Dan ada juga yang menyebutkan bahwa banyak pasien rumah sakit Gonjiam mati secara misterius. Dan arwah pasien yang penasaran menghantui rumah sakit ini untuk balas dendam. Dan rumah sakit ini pun dinobatkan termasuk 7 bangunan paling berhantu di dunia. Terungkap isi rumah sakit jiwa Gonjiam Korea Selatan yang dulunya sebagai tempat eksperimen kejam. Dan berbagai macam furnitur seperti meja dan kursi dibiarkan terletak seperti halnya bangunan ini.
Jika kamu memang ingin mengunjungi adrenalinmu dengan mengunjungi rumah sakit ini, kamu harus mempelajari rutenya dengan baik, karena penduduk lokal tidak akan memberitahu lokasi pasti rumah sakit ini. Ya, karena penduduk mungkin, pokoknya kalau kalian ditanya kalau sama penduduk mereka, nggak akan dikasih tahu persis lokasi rumah sakit si Gonjiam ini. Dan fakta yang paling horornya adalah banyak pasien yang melakukan bunuh diri atau membunuh orang lain di sana. Jadi itu benar-benar horor banget. Para pengunjung Gonjiam mengatakan mereka selalu merinding saat berjalan di bangunan ini. Dan tampak luar rumah sakit jiwa ini tampak sangat menyeramkan. Pepohonan tumbuh dengan liar menghalangi sinar matahari menyinari halaman rumah sakit ini. Jadi menambah kesan angker pada rumah sakit ini. Dan rumah sakit ini tuh berjumlah total 5 lantai. 1 lantai bawah tanah, 3 lantai untuk bangsal pasien, dan 1 lantai atap. Rumah sakit jiwa Gonjiam sungguh pemandangan indah di sekeliling bangunan. Untuk mencapai lokasi ini pun sangat mudah karena hanya perlu berkendara 40 menit dari Seoul. Dan sekarang tuh rumah sakit jiwa kini telah ditutup gerbang dan pagar kawat berduri. Akan tetapi masih banyak orang yang bisa masuk karena terdapat beberapa akses jalan kecil yang menjadi terbuka. Maksud gue sengaja dibuka. Jika kalian tertarik untuk mengunjungi rumah sakit jiwa Gonjiam, kalian hanya perlu naik bus 1113 sampai 1 dari stasiun Gyeongyang exit 1 lantai, bisa juga bus 500 sampai 2 dari stasiun Garansan exit 7. Saat sampai di Gonjiam, kalian hanya perlu seberangi jembatan dan lanjut ke jalan setapak menuju bukit tempat rumah sakit jiwa Gonjiam terdiri. So, buat kalian ada yang mau berkunjung ke rumah sakit itu, cus. Dan teori paling populer dari penutupan mendadak Gonjiam adalah psikiater yang mengalami masalah kejiwaan melakukan eksperimen kejam terhadap para pasiennya. Ketika hal ini diketahui oleh pemerintah Korea Selatan, ia langsung menutup rumah sakit dan kabur ke Amerika Serikat. Nah, jadi si penghuni rumah sakit ini tuh langsung kabur ke Amerika Serikat. Teori lainnya mengatakan kejadian kematian pasien secara misterius di Gonjiam yang memaksanya berhenti beroperasi. Beberapa orang menduga bahwa kematian misterius ini disebabkan oleh hantu-hantu pasien terdahulu yang kembali untuk membalas dendam. Namun, kedua cerita ini belum terbukti kebenarannya. Dan mungkin para petualangan horor pun menyarankan kita untuk berjalan di sekitar pagar sampai memutar celah kecil untuk bergerak masuk. Setelah itu, ikuti jalan kecil yang mengarahkan kita ke bangunan utama Gonjiam. Melalui cara tersebut, banyak orang yang akhirnya bisa masuk ke sana. Nah, jadi buat kalian yang mau masuk ke sana, itu caranya. Dan di dalam Gonjiam ditemukan mesin-mesin yang sudah berkarat, sisa obat-obatan, kasur kotor dan sampah. Ruangan yang gelap dan lembab menambah reputasi angker dan menyeramkan. Dan banyak banget para pengunjung Gonjiam mengatakan mereka selalu merinding saat berjalan di bangunan ini, apalagi ketika masuk ke lorong-lorong. Dan alhasil, sekarang di gedung Gonjiam itu dipasang CCTV untuk memastikan bahwa tidak ada turis yang masuk lagi ke dalam. Karena banyak banget nih turis yang menerobos masuk dan akhirnya berhasil masuk ke rumah sakit tersebut. Nah, dikarenakan banyak banget turis yang masuk, Gonjiam ini memasang CCTV. Itu jelas bener kan, rumah sakit udah gak terawat, udah hampir angker, malah dipasang CCTV. Dan kalau misalkan ada turis yang masuk dan terekam langsung CCTV, mereka langsung didatangi oleh petugas sama kepolisian yang ada di sana untuk diberi hukuman atau ditinjak lanjut. So, buat kalian yang penasaran dengan konspirasi horor, tetap aja subscribe ya channel ini guys. So, buat kalian yang mau share ke teman-teman kalian juga boleh banget, oke? Saya Mabruk Kamal, see you next time, bye video.